Selamat jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Menjumpai Anda, semoga Anda semua dalam keadaan baik, sejahtera, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita, menikmati keindahan kitab Amsal, serta menerima pesan-pesan surgawinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, anugerahi kami semua dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, agar hidup kami tertuntun oleh rahmat-Mu, menjadi hidup yang memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Pimpinlah kami semua melalui firman-Mu, agar hidup kami seturut dengan rancangan indah Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, hari ini perjalanan ziarah kita sudah sampai pasal 11. Dan kita akan merenungkan pasal 11 ayat 18b. Yang berbunyi, siapa menabur kebenaran akan mendapat pahala yang tepat. Kalau kita melihat orang-orang sukses, pasti kita kagum. Siapa yang tidak kagum dengan Jack Ma, konglomerat Tiongkok yang top markotop kekayaannya? Dan siapa yang tidak kagum dengan Bob Sadino, pengusaha dari Indonesia? Dan siapa yang tidak kagum dengan Farel Prayoga, yang melejit namanya melalui Kidung Ojo Dibanding-bandingke? Pasti mengagumkan kesuksesan mereka. Namun kalau hanya melihat suksesnya mereka, maka kita bisa lupa bahwa sukses mereka itu tidak dijalani ujuk-ujuk, tidak diterima tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses yang panjang, jalan yang lika-liku, bahkan pastinya menyakitkan, penuh derita dan lama. Jatuh bangun di dalam sejarah kesuksesan adalah harga yang harus mereka bayar. Keringat dan air mata yang mengalir membasahi bumi adalah saksi bisu perjuangan mereka yang telah dilewati dan ditempuh. Dan sejarah telah mengajar kita bahwa tidak ada orang yang besar yang dibesarkan dengan kemudahan. Jack Ma misalnya, orang terkaya di Tiongkok, boleh disebut from zero to hero, pendiri dan pemilik Alibaba.com. Perangkat dari seorang kuli, karyawan, dan kemudian sebelum menjadi pengusaha, menjadi seorang guru. Sebelum berada di tangga dan bahkan puncak sukses, dia pernah mendaftar di lowongan kerja. Puluhan kali ditolak. Bahkan pernah dia menjadi kandidat karyawan KFC. Ada 24 pendaftar. Dan 23 ternyata lolos. Dia sendirian yang ditinggal. Dia ditolak. Mengenaskan sekali. Tetapi penolakan ini menjadi pemicu dan pemacu untuk memajukan tekadnya. Untuk berubah dari yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang. Nah, saudara-saudara, siapa Bob Sadino? Putra kelahiran Tanjung Karang, Lampung. Salah satu putra terbaik yang tidak pernah selesai kuliah. Bukan oleh karena tidak punya biaya. Gurunya, orang tuanya, orang yang berkecukupan, seorang guru dan kepala sekolah. Tetapi meskipun dia tidak pernah selesai di bangku kuliah, bukan berarti ia meremehkan pendidikan.
Hanya saja dia punya metode sendiri, punya cara sendiri untuk memiliki ilmu, yaitu dia belajar dengan melakukan learning by doing, belajar dengan tindakan di kehidupan, di universitas kehidupan ini. Dia mau bekerja apa saja, dari kerja yang kasar, kuli bangunan, dilakoni, sopir, dijalani. Pernah jadi karyawan Unilever, ya diniatin. Jual telur ayam negeri, dijalani. Sampai kemudian dia sukses memiliki banyak usaha. Sukses, saudara-saudara, ternyata tidak terjadi semalam. Atau tidak semudah membalikan tangan. Ada memang yang kayak Farel Prayogo. Sebuah lagu Ojo dibanding-bandingkan mengantar ia menjadi artis dadaan. Tetapi ini adalah kekecualian. Ini adalah mujizat keberuntungan. Ini adalah anak bejo di antara orang-orang pinter yang masih keblinger. Tetapi meskipun demikian, ternyata kalau kita lihat ke belakang, untuk sampai ditemukan bakatnya, ternyata juga melalui sebuah proses yang panjang. Yang ngamen di sepanjang jalan, dari rumah ke rumah, sampai kemudian ditemukan bakatnya. Dan bisa menggoyang dan menggoncang bukan hanya istana negara, tetapi juga seluruh masyarakat. Kita melihat etos kerja mereka yang luar biasa. Fokus mereka untuk mencapai sasaran, mewujudkan mimpi untuk pengen jadi seseorang. Itulah yang mendorong orang untuk berjibaku. Hidup tidak sekedar hidup. Hidup tidak asal hidup. Apalagi asal-asalan hidup. F.B. Meyer, seorang asal Inggris, pernah memberikan ilustrasi tentang proses yang menghasilkan kualitas. Dia menggambarkan dengan sepotong besi yang seharga, kalau dirupiahkan, besi harga kira-kira 29.000. Kemudian kalau ditempa menjadi tapal kuda akan menjadi sekitar 70.000. Kalau ditempa menjadi jarum, harganya menjadi berlipat ganda, menjadi 2 juta. Dan ketika ditempa dibentuk menjadi pisau silet, harganya akan berlipat ganda menjadi 24 juta. Dipotong-potong, dibuat panjang banyak. Dan kalau dibentuk menjadi jarum penunjuk arloji Rolex, harganya melonjak menjadi sekitar 1,8 M. Nah, ternyata setiap tempaan dan pembentukan besi tersebut meningkatkan nilai jualnya. Jadi lebih banyak ditempa, lebih banyak dipukul, lebih banyak dibakar, maka nilai jualnya semakin tinggi. Dan ternyata ini juga berlaku bagi manusia. Jika kita mengalami banyak pembentukan, banyak pukulan, banyak tempaan dan ujian, dan meresponi dengan baik dan benar, maka karakter mulia yang ada di dalam tempaan itu potensial terbentuk menjadi pribadi yang berkarakter. Ingatlah bahwa kita tidak perlu menjalani kehidupan ini dengan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Nikmati saja prosesnya dengan benar di dalam ketaatan dan ketulusan. Dan biarkan ketekunan ini memperoleh buah yang matang, kata Alkitab. Tetap semangat, terus bertumbuh, terus belajar. Dan ingat, yang menabur gagasan akan menuai perbuatan. Yang menabur perbuatan akan menuai kebiasaan. Yang menabur kebiasaan akan menuai karakter. Dan yang menabur karakter
akan menuai masa depan. Siapa menabur kebenaran akan mendapat pahala yang tepat. Kata Pengamsal, maka taburlah pikiran-pikiran yang baik, lisan-lisan yang bermutu, dan tindakan-tindakan yang mulia. Supaya hidup kita bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi kehidupan yang lebih luas. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada peziarahan yang akan datang. Amin.